Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rini sekarang? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Bu itu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Senang bertemu Bu Rini pada hari ini. Ya begitu juga dengan saya Bu itu senang sekali bertemu dengan Bu itu hari ini. Iya. Sekarang nanti Bu Rini akan melakukan coaching dengan coach Bu Rini ya. Jadi sebelum Bu Rini melakukan coaching kepada coach, saya akan memberikan rubrik penilaian pada hari ini, yaitu coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach itu. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Terus dari rubrik penilaian tersebut, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan hari ini, Bu Rini? Oh ya baik Bu itu untuk coaching saya hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh present. Bahwasannya saya memang melayani coach saya sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif terhadap coach saya. Kemudian yang ketiga, saya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar di sini coach saya mampu mengemukakan ide dan pendapatnya dalam percakapan kami. Iya, bagus. Ibu Benafi mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Terus bagian mana, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu apa tadi nanti Ibu kembangkan? Bagian yang lebih spesifik untuk saya kembangkan nanti dalam coaching saya terhadap coach saya nanti Bu Nerti ini itu mendengarkan aktif. Kemudian saya tambah dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya yakin di sini memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali idenya, memberikan solusinya sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan. Iya, Bu Nafi menggali potensi, menggali ide dari coach Ibu nanti, insya Allah nanti ya Ibu ya. Terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Ibu lakukan itu apa, Bu Nafi? Untuk indikator pencapaian nanti dalam coaching saya dengan coach ini, bahwasanya nanti coach saya mampu memberikan solusi-solusi atau ide-idenya, artinya langkah-langkah yang akan dia tempuh dalam penyelesaian masalah yang dia sampaikan nanti, Bu. Iya, semoga nanti coach Ibu menemukan solusi pada coaching yang Ibu lakukan nanti Ibu ya, Bu Rini. Jadi baiklah, demikianlah observasi kita kali ini Bu Nafi. Silahkan melanjutkan melakukan coaching pada coach Ibu Rini. Terima kasih Bu Rini. Ya, terima kasih Bu itu. Assalamualaikum Bu Nafi. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu Nerti. Ibu Nerti apa kabar? Agak kurang baik hari ini Bu. Ada apa ya Bu Nerti? Beberapa hari ini juga saya perhatikan Ibu Nerti tidak seceria di hari-hari sebelumnya. Itulah Bu. Ibu Rini ada waktu Bu? Alhamdulillah ada Bu Nerti, kebetulan sekarang siswa saya persenang belajar pendidikan agama Islam. Jadi kira-kira ada saya waktu selama 2 jam break. Ada apa ya Bu Nerti? Begini Bu, saya kalau memang Ibu Rininya ada waktu, saya mau curhat dengan Ibu Rini. Kebetulan saya juga hari ini ada kelas kosong, ada guru lain yang masuk ke kelas saya. Kira-kira bisa ya Bu? Oh boleh. Kira-kira curhatnya di mana Ibu Nerti? Apa di sini atau kita tempat lain? Di kantin mungkin? Boleh Bu, bagaimana kalau kita ke kantin Bu? Boleh Bu Nerti, kita ke kantin aja ya biar lebih nyaman dan tenang di sana Ibu Nerti. Baik Bu. Nah, jadi Bu Nerti, siswa Bu Nerti ini saya punya tingkat. Kalau boleh tahu Bu Nerti, apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Tujuan pembicaraan kita hari ini Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya, anak saya ini.
Kalau begitu Bu Neti ingin mencari solusi terhadap siswa Bu Neti yang sering bertengkar ini. Boleh Ibu Neti ceritakan lebih lanjut ceritanya anak Bu Neti ini? Jujur ya Bu, dengan anak yang satu ini saya memang agak kepikiran terus karena saya sudah mendampinginya dari kelas 11. Waktu kelas 11 dulu kebetulan saya juga wali kelasnya, lanjut sekarang untuk kelas 12. Dari kelas 11 dulu dia sudah sering bermasalah, baik itu dari segi akademik maupun akademik. Nah, yang lebih menonjolnya sekarang itu anak saya ini bertengkar dengan teman sekelasnya itu tidak satu orang Bu. Sudah ada 2 orang di dalam kelas yang dia berkelahi dan sekarang sudah merambah ke kelas yang lain. Jadi kalau saya perhatikan Bu, siswa saya ini kurang bisa mengontrol emosinya. Jadi anak Ibu Nelvi yang berulah ini yang sering berterantem dengan teman di dalam kelas, bahkan sekarang sudah mengacu ke kelas lain dalam pertengkaran atau berantemnya dengan teman. Kalau menurut Bu Nelvi, apa hambatan yang membuat siswa Ibu Nelvi ini sering berulah seperti ini? Jadi begini Bu, kalau saya perhatikan siswa saya ini kayaknya memang sudah ada masalah dari rumahnya. Jadi dulu siswa saya ini sering bercerita kalau orang tuanya di rumah itu sering bertengkar. Jadi siswa saya ini merasa agak kurang terperhatikan dan terabaikan di rumahnya Bu. Oh begitu, berarti dia kurang terperhatikan di rumah, mungkin kebutuhannya tidak terlengkapi ya Bu Nelvi ya. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu Nelvi mengatasi permasalahan tersebut? Saya sudah pernah Bu, waktu kemarin itu melakukan kunjungan rumah ke rumah orang tua siswa itu. Kebetulan saya bertemu langsung dengan ibunya dan sudah menceritakan perihal perilaku dari anak kita ini. Kalau saya lihat dari kondisi di rumah, memang si orang tua juga sudah mengakui kalau dia sering bertengkar dengan ayah dari siswa kita ini gitu Bu. Oh begitu ya, bagus itu Bu Nelvi. Berarti Bu Nelvi sudah melakukan pemanggilan ya kepada anak dan diketahui bahwasanya mungkin dalam keluarganya sudah ada konflik. Nah kalau begitu Bu Nelvi, apa tindakan Bu Nelvi terhadap peserta didik kita yang seperti ini? Pemanggilan orang tua sudah dilakukan kan, berarti dia memang mengalami konflik yang ada di rumahnya. Apa kata nah Bu Nelvi sudah melakukan kunjungan kepada peserta didik ini. Nah kalau begitu Bu Nelvi, bagaimana cara Bu Nelvi mengatasi permasalahan ini? Karena kan sudah Bu Nelvi ceritakan, Bu Nelvi sudah melakukan kunjungan ke rumah anak yang bersangkutan. Untuk mengatasi masalah ini mungkin saya berpikir Bu, saya akan melakukan pemanggilan kembali kepada orang tua siswa ini agar perihal-perihal tentang sikap dan perangai anaknya ini bisa diketahui langsung oleh orang tua siswa saya ini. Kira-kira apa bisa pemanggilan orang tuanya itu untuk datang ke sekolah lagi? Saya yakin bisa. Asalkan surat panggilan yang saya berikan ini saya kasihkan ke teman terdekat dari anak ini dan bisa sampai langsung ke tangan orang tua siswa. Oh, bagus itu Bu Nelvi. Nah selanjutnya Bu Nelvi, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Nelvi lakukan setelah membicarakan masalah peserta didik kita ini yang sering berulah dalam kelas ini kepada orang tua? Setelah nanti pembicaraan permasalahan ini dengan orang tuanya dilakukan, di sini saya akan berusaha memberikan pengertian kepada Ifras bersama dengan orang tuanya bahwa sikap dan perilakunya ini akan berakibat yang tidak baik, baik dari segi dia berkawan, baik nanti dari segi dia ke depannya untuk bersekolah di sini. Karena dengan dia beremosi yang tidak stabil ini akan mengakibatkan hal yang buruk kepada kawan yang lain. Oh ya berarti Bu Nelvi akan menyampaikan kepada orang tuanya sifat dan karakter anaknya ini akan berdampak baik bagi dirinya dan terhadap siswa lain. Nah kira-kira Bu Nelvi, siapa yang terlibat dalam gerakan yang Bu Nelvi lakukan ini? Untuk mencari solusi dari permasalahan ini mungkin saya akan melibatkan teman dekat langsung dari kelas ini
Karena biasanya jika siswa ini yang berbicara ke dia itu adalah teman yang dia sukai, mungkin akan lebih didengar, Bu. Jadi di sini saya akan melibatkan orang terdekat, kawan dekat dari siswa saya ini, dan tentu Bu Rini, saya senang sekali melihat Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu tadi. Jadi apa yang sudah Ibu Rini lakukan selama melakukan coaching tadi? Oh iya Bu, itu selama proses coaching saya tadi dengan coach saya sudah melakukan dan mengembangkan kompetensi coaching sesuai dengan alur cerita, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah di sini dengan alur cerita yang saya gunakan tadi bisa mencari solusi dan ide-ide yang muncul dari coach saya, salah satunya dengan menunjukkan pertanyaan yang berbobot. Iya, saya senang sekali tadi Bu Rini. Tadi Ibu sudah menghadirkan coach Ibu dengan kehadiran penuh, terus adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu gali untuk coach Ibu tersebut. Selama saya mengamati coaching yang Ibu lakukan itu, saya menemukan hasil dari observasi ini, yaitu Ibu ini sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, terus proses kreatif dan mengoptimalkan potensi. Nah, jadi semoga nanti Ibu ini bisa menemukan atau menggali lagi coach-coach Ibu ini selanjutnya, supaya bisa menemukan solusi-solusinya yang selanjutnya. Jadi potensi apa yang Ibu ini kembangkan jika ada coach-coach yang lain yang menemui Ibu untuk coaching selanjutnya? Ya, betul. Dari pengalaman saya saat ada coaching, nantinya kompetensi nanti yang saya kembangkan lagi itu lebih memahami alur cerita ini, gitu, agar pendampingan saya terhadap coach saya berikutnya lebih memuaskan bagi coach, kemudian coach lebih tergali lagi ide dan solusi terhadap masalah-masalah yang dia munculkan. Iya, berarti Bu Rini juga akan memunculkan ide, ada potensi yang digali dari coach tadi. Jadi kedepannya Bu Rini bisa memberikan solusi yang terbaik kepada coach-coach Ibu selanjutnya. Iya. Terima kasih Bu Rini. Iya, terima kasih itu. Assalamualaikum Bu Nelpi. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Bu Nelpi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Rini apa kabar? Alhamdulillah Bu Nelpi masih dalam keadaan sehat. Bu Nelpi, seperti yang Bu Nelpi ketahui, hari ini Bu Nelpi akan mengadakan coaching dengan semua pindah coachingnya. Nah, sebelum Bu Nelpi mengadakan coaching dengan Ibu sama Timati ya, saya akan mengadakan observer atau mengamati Bu Nelpi. Nah, di situ nanti saya akan mengamati, sebenarnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam pengamatan ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching sudah sesuai dengan kriteria dalam penilaian coaching, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan jangan lupa coaching ini tetap dalam prinsip-prinsip coaching yang kita ketahui, seperti diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Bu Nelpi, untuk coaching Bu Nelpi nanti ini, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam coaching Ibu hari ini? Baik, untuk hari ini Bu Rini, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, presence, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu, kompetensi bagian mana yang spesifik untuk Ibu tekankan pada coaching?
kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, yang tentunya dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Nah, dari coaching Ibu ini nanti, apa indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Neviani? Untuk coaching hari ini saya bertujuan untuk membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan tentunya mudah-mudahan dengan coaching yang dilakukan ini untuk kedepannya coachee akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi kedepannya nanti. Oh iya, bagus sekali ya Bu Nevi. Demikian dulu pra observasi kita pada hari ini. Untuk coaching yang akan dilakukan dengan Ibu Coachee Sematu Mardiah, saya persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nelvi. Waalaikumsalam Ibu itu. Gimana kabarnya Bu Nelvi sekarang? Alhamdulillah baik Bu. Ibu itu apa kabarnya? Kurang baik sekarang Bu Ibu. Kalau saya perhatikan dari wajah Ibu itu memang agak kurang ceria hari ini. Ada apa ya Bu? Begini Bu, apakah Ibu ada waktu sekarang Bu? Ada, kebetulan saya hari ini juga ada jam kosong 2 jam. Ada apa ya Bu? Kalau begitu saya mau curhat Ibu sama Bu Nelvi. Kebetulan sekarang saya juga ada guru mata pelajaran masuk ke kelas. Oh, baik, jadi Ibu itu mau curhat, boleh. Bagaimana kalau sesi curhat kita ini kita laksanakan di ruangan kantin sekolah Bu, biar enjoy kita melaksanakannya. Wah, bagus sekali tuh Bu Nelvi. Oke, mari Bu kita ke kantin. Iya Bu Nelvi. Jadi bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Oh, begini Bu, saya bingung Bu. Saya mulai dari mana ya Bu ya? Begini Bu, kita kan sudah belajar 2 bulan ini ya Bu ya. Saya dimanakan dari kelas 1. Terus saya mempunyai murid sebanyak 21 orang. Di antaranya itu ada anak yang hiperaktif atau ADHD. Terus mengganggu dan proses pembelajarannya tidak optimal Bu Nevi. Lalu bagaimana Bu, bisa diceritakan lebih lanjut? Begini Bu Nevi, dia ketika pembelajaran dia suka memukul temannya, suka keluar, tidak tertentu, tidak terarah itu Bu Nevi. Oke, kalau menurut Ibu itu sendiri tujuan dari curhat Ibu hari ini ada apa ya Bu? Ya, saya ingin curhat sama Bu Nevi untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu Nevi. Gitu. Mudah-mudahan ya Bu, dengan pembicaraan kita kali ini Ibu akan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Kalau boleh saya tahu, bisa Ibu ceritakan lebih lanjut Bu tentang permasalahannya? Ya, jadi begini Bu, siswa ini saya ini di kelas saat proses pembelajaran berlangsung dia berlaku hiperaktif, terus tidak tenang dan sulit memusatkan perhatiannya dan senang mencari perhatian dari orang lain itu Bu Nevi. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Ini Bu, saya sudah pernah mencari tahu penyebabnya itu Bu Nevi, seperti mencari dengan dari latar belakang keluarganya, terus ternyata ada salah satu dari orang tuanya itu mempunyai gen seperti itu Bu Nevi, dan saya berusaha juga untuk mencari strateginya supaya peserta didik saya ini tidak melakukan yang terlewat batas gitu Bu Nevi. Kalau menurut Ibu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah ini? Ya, biasanya kemarin saya coba itu adalah melakukan pendekatan Bu Nevi. Jadi melakukan pendekatan sering berkomunikasi baik di dalam kelas maupun di sekolah, di luar sekolah, itu saya lakukan. Terus saya juga mencari tahu apa kesukaannya, apa yang dibencinya, apa yang makanan yang disuka, karena anak yang hiperaktif itu menunjukkan perlakuan yang berbeda seperti dengan berbeda dengan anak-anak yang lain itu Bu Nevi. Jadi semakin apabila saya memberikan perhatian kepada siswa
yang lain mengenai kondisi psikologis anak ini. Jadi saya harus menunjukkan supaya siswa yang lainnya itu tidak melakukan sikap diskriminasi terhadap anak hiperaktif ini. Jadi Ibu rencananya akan melakukan berbagai macam strategi atau pendekatan untuk menangani anak yang hiperaktif tadi. Apakah Ibu yakin dengan melakukan pendekatan ini akan bisa merubah perilaku dari anak kita ini? Menurut saya mungkin bisa itu Bu Nelvi. Contohnya lagi, saya mungkin juga melakukan pendekatan seperti menenangkan dirinya, terus memegang pundaknya, terus memberikan contohnya perhatian tadi Bu Nelvi. Kak dulu nih. 2, 3. Bagus ya Bu. Selanjutnya menurut Ibu Itul sendiri tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah Ibu melakukan pendekatan ini? Setelah saya melakukan pendekatan, yang saya lakukan tindak lanjutnya yaitu memberikan sentuhan, yaitu Bu Nelvi. Apabila terjadi kegaduhan di kelas dikarenakan siswanya hiperaktif ini, saya tidak lantas menghukumnya Bu Nelvi. Jadi saya mencoba terlebih dahulu untuk memberikan sentuhan kepadanya, misalnya memegang pundaknya, mengelus punggungnya, sembari memberikan tatapan padanya. Jadi sebuah tatapan yang mengisyaratkan bahwa tindakan ini tidak melewati batas yang dia lakukan. Sebelum menenangkan anak-anak hiperaktif ini, tentu saya perlu bersikap tenang dulu Bu Novi. Jadi kalau anak kita yang hiperaktif atau tantrum itu berarti kita harus menenangkan diri kita juga. Itu tindak lanjut yang saya lakukan Bu Novi. Terus siapa yang akan Ibu libatkan untuk mengatasi permasalahan Ibu ini? Yang saya libatkan biasanya itu adalah temannya sendiri, itu tentunya Bu Nelvi ya. Karena kalau temannya tidak bekerja sama di kelas, jadi terjadi kembali tadi diskriminasi tadi Bu Nelvi ya. Terus adanya kerjasama kita dengan orang tua Bu Nelvi. Jadi anaknya kadang jangan dibiarkan terlalu lama untuk dijemput, atau kadang juga ada orang tuanya untuk melihat-lihat di antara waktu istirahat juga untuk mengontrol anaknya. Itu yang saya lakukan dulu. Baiklah, berarti sekarang berdasarkan pemaparan dari Ibu Itul sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Itul. Bukan begitu Ibu Itul? Iya Bu Nabi, terima kasih banyak Bu Nabi. Baik, kalau boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu Itul hari ini setelah kita melakukan percakapan ini? Ya, alhamdulillah lega sekali Bu Nabi, karena saya juga bisa curhat dengan Bu Nabi. Ibu juga memberikan waktu. Nah Ibu Nelpi, tadi sudah saya perhatikan Ibu Nelpi coaching dengan rekan kerjanya saya Matu Maria. Dari coaching yang dilakukan tadi, sebelum kita mengakhirinya ini ya Bu Nelpi, dalam observasi ini saya ingin bertanya, apa saja yang Ibu lakukan tadi dalam coachingnya untuk mencapai indikator dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Selama coaching tadi, saya sudah berusaha mengembangkan coaching saya itu sesuai dengan alur tirta, yakninya ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga sudah berusaha menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach untuk si coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, berarti saya sebagai observer tadi juga mengamati Ibu Neti melakukan coaching dengan Ibu Itul sudah berjalan dengan baik. Di mana di situ saya mengikuti, Ibu Neti sudah mengikuti alur tirta untuk menggali potensi dan kompetensi yang dimiliki coachnya. Kemudian sehingga dengan penggalian tadi dia menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian tadi juga saya perhatikan Ibu Nelpi juga sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, sehingga coach di situ saya lihat lebih leluasa memunculkan idenya, tanggapannya, gagasannya dalam masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, dari kompetensi yang tadi, apalagi yang dikembangkan jika nantinya masih ada coach-coach Ibu berikutnya. Ini kita antisipasi besok ya Bu ya. Apa kira-kira yang dikembangkan lagi? Kalau untuk coaching-coaching berikutnya,
Saya mungkin akan lebih mengembangkan dalam segi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini nanti akan bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach untuk dia bisa mencari solusi dari permasalahannya. Oh iya, begitu bagus sekali Bu Nelpi, sangat bagus itu, sangat baik. Nah, baiklah Bu Nelpi, itu saja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan coaching Ibu Nelpi berikutnya lebih baik lagi dari hari ini dan lebih mampu lagi menggali potensi-potensi coaching yang Bu Nelpi. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya, Ya. terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Ibu Itu. Waalaikumsalam Bu Nelvi. Bagaimana kabarnya Ibu Itu? Alhamdulillah sehat. Bu Nelvi gimana Bu Nelvi? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu Itu, hari ini kita rencananya akan melakukan coaching, di mana saya di sini bertindak sebagai pengamat yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan coach Ibu nantinya. Nah, sebelum coaching ini kita lakukan, sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu kepada Ibu Itu tentang rubrik penilaian dari coaching kita hari ini. Di mana nanti saya akan melihat apakah coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu nanti sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah Ibu nanti dalam melakukan coaching dengan coach Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing kompetensi yang terdapat pada diri coach Ibu nanti. Kemudian di sini saya juga mengingatkan Ibu Itu bahwa prinsip coaching itu terdiri dari adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Itu sebelum Ibu melaksanakan coaching hari ini. Yang pertama, menurut Ibu Itu sendiri, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk pelaksanaan coaching pada hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada saat coaching saya pada saat nanti bulan 2, 3. Sebelum Ibu Itu melaksanakan coaching pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Ibu Itu. Yang pertama, menurut Ibu Itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching hari ini? kompetensi yang saya kembangkan pada melakukan coaching pada hari ini Bu Nanti, yaitu dengan present, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan yang mana? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan nanti mungkin itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu nanti. Baik, jadi Ibu nanti akan mengembangkan potensi yang mendengarkan aktif dan pertanyaan yang bobot. Selanjutnya, dari coaching ini nantinya, dari coaching ini indikator dan tujuan pengembangan yang Ibu Itu inginkan yang bagian mana? Yang saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya, terus menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah, saya sudah mendengarkan langsung dari Ibu Itu indikator kompetensi yang akan Ibu Itu kembangkan, terus tujuan dari coaching Ibu hari ini. Baiklah, berikutnya silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan coach Ibu, di mana saya di sini akan bertindak sebagai observer untuk melihat dan mengamati Ibu Itu melakukan coaching dengan coachingnya. Mudah-mudahan coaching Ibu dengan coachingnya hari ini berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Nelvi. Ya, sama-sama Ibu Itu. Silahkan dengan. Assalamualaikum Bu Itu. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Bu Rini? Kalau keadaan saya hari ini kurang sehat Bu Itu. Bu Itu bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat. Oh ya, kenapa Bu Rini kurang baik hari ini? Itulah permasalahannya Bu Itu. Rasanya saya ingin bercerita dengan Bu Itu. Apa Ibu Itu ada waktu sekarang? Oh iya, kebetulan 1 jam ke depannya guru bidang studi PJOK masuk ke kelas saya. Jadi ada kosong Bu Rini.
Oh ya, kalau begitu saya mau minta waktunya Bu Betul. Nah, kira-kira kita bisa bicara di mana ya Bu Betul? Apa di ruangan ini saja atau kita pindah ke ruangan kantor? Boleh, di ruang kantor boleh juga Bu Rini. Iya, oke. Kita ke kantor ya Bu Betul ya? Iya. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Rini? Ya begini ceritanya Bu Betul. Saya kan mengajar di kelas 6 baru 1 tahun ini. Nah, di kelas saya ini saya temukan ada 5 sampai 6 orang siswa saya tidak memperhatikan dalam pelajaran matematika. Ya. Jadi menurut Bu Rini pertemuan kita ini hari ini bertujuan untuk apa ya Bu? Nah, begini Bu Itu, tujuan saya berbicara dengan Bu Itu ini untuk curhat dengan Bu Itu ini, saya nantinya menemukan solusi atas peserta didik saya 5 orang ini agar dia mengikuti pembelajaran matematika dengan aktif. Kemudian tugas-tugas dalam pembelajaran matematika juga dikerjakan. Artinya tersebut dia open dengan matematika ini, betul. Iya, baik Bu Rini. Semoga nanti kita menemukan Bu Rini bisa menemukan solusinya dari tujuan yang pertemuan kita saat ini Bu Rini. Jadi menurut Bu Rini hambatan-hambatan apa yang Ibu Rini rasakan selama ini? Iya. Kalau untuk siswa saya ini betul sudah saya observasi dalam pembelajaran matematika, kemudian tugas-tugasnya juga sudah saya cek, kemudian memang banyak sekian persennya tidak dikerjakan untuk siswa saya 5 orang ini. Saat saya tanya, jawabannya tidak mengerti, lupa. Kalau misalnya lupa susah untuk saya terima Bu itu. Tetapi kalau misalnya kurang paham mungkin bisa diterima karena memang pembelajaran matematika ini sangat sulit dan kurang di domain. Baik Bu Rini. Tindak lanjut yang akan saya lakukan dalam pembelajaran matematika ini Bu itu, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa saya yang melengkapi kebutuhan peserta didik agar saya mengetahui 5 kebutuhan yang diperlukan oleh 5 orang siswa saya ini. Kemudian saya juga akan memasukkan pembelajaran sosial emosional agar siswa ini lebih mengikuti dan lebih aktif dalam pembelajaran matematika ini. Iya, sungguh mantap Bu Rini ya. Dengan hambatan-hambatan dan solusi-solusi yang Ibu paparkan tadi, apakah Ibu Rini yakin menggunakan metode berdiferensiasi dan metode dengan pembelajaran di sosial emosional tersebut Bu Rini? Oh iya betul. Saya yakin sekali betul karena dalam pertanyaan kan sudah tanya kepada siswa dia mengatakan bahwasanya sulit. Jadi saya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan melihat kebutuhan siswa ini, saya yakin yang sulit bagi mereka minimalnya sebagian sudah terpenuhi untuk bisa dia mengikuti pembelajaran matematika dan mengerjakan tugas matematika sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam mencapai tujuan. Iya, saya sangat bangga dengan semangat Bu Rini dengan solusi Bu Rini tadi. Jadi Ibu Rini selanjutnya yang terlibat dalam tujuan Ibu Rini untuk melakukan solusi tersebut gimana? Siapa Bu Rini? Nah, saya di sini akan melibatkan siswa kelas 6. Kemudian siswa saya yang berlima ini akan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi saya intinya di sini saya melibatkan siswa kelas 6 dan ditambah dengan rekan kerja yang teman-teman dekat dengan mereka agar mereka lebih bersemangat dalam pelajarannya. Iya, mantap sekali Bu Rini. Jadi Bu Rini sudah memberikan yang terlibat dari teman-teman sejawatnya itu di kelasnya Bu Rini supaya dia jangan lagi takut dengan matematika, dengan lebih semangat lagi Bu Rini. Bu Rini sangat luar biasa Bu Rini. Iya, terima kasih. Bu Rini, tadi kita sudah melakukan coaching. Bagaimana perasaan Bu Rini pada saat sekarang ini? Alhamdulillah Bu itu setelah pembicaraan yang kita lakukan, percakapan yang kita lakukan di kantor ini, yang tadinya sedikit mengganjal di hati saya sudah sedikit plong, dan saya juga mengetahui langkah-langkah apalagi besok yang saya munculkan untuk peserta didik saya ini, dan perasaan saya hari ini sungguh lega gitu. Saya bangga, saya memberikan apresiasi semangat untuk Bu Rini. Semoga nanti anak-anak Bu Rini yang tidak aktif dalam matematika, dalam pembelajaran matematika dan tidak aktif dalam kelompok, semoga nanti terayomi ya Bu Rini ya, supaya nanti anak-anak lebih semangat lagi belajar matematika.
Terima kasih Bu itu atas waktu yang diberikannya. Iya, terima kasih juga Bu Rini. Semoga nanti kita lanjutkan lebih lain waktu. Betul, saya tadi sudah mengamati Ibu Itul melakukan coaching dengan Ibu Rini. Di mana saya tadi sebagai pengamat sudah mengamati proses perjalanan coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Ibu Itul. Menurut Ibu Itul, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam percakapan coaching untuk mencapai indikator dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, baiklah Bu Nafi. Selama saya melakukan coaching kepada coach saya tadi, saya sudah menggunakan alur sesuai dengan Tirta Bu Nafi, yaitu adanya tujuan, terus adanya identifikasi, rencana aksi, terus adanya tanggung jawab. Jadi kemudian saya juga menggali kompetensi coach saya tersebut Bu Nafi. Jadi sebagai observer, saya tadi sudah mengamati coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu. Di sini hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan mengikuti alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu melahirkan atau menggali kompetensi yang ada pada diri coach, sehingga si coach Ibu tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian dalam proses coaching tadi juga Ibu sudah menjalankan prinsip dari coaching itu sendiri, yakninya kemitraan, mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang mau pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu sampaikan ke depannya nanti sehingga proses coaching Ibu ke depannya bisa lebih baik lagi? Iya, yang saya kembangkan itu contohnya dengan mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan berbobot, itu yang saya lakukan. Karena kalau tidak kita memberikan umpan balik kepada coach kita, berarti kita tidak mendengarkan aktif itu Bu Nafi. Terus kita memberikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan urutan alur Tirta itu Bu Nafi. Berarti untuk kedepannya nanti mungkin menurut Ibu akan lebih mengembangkan lagi dan lebih akan memahami lagi tentang alur Tirta itu sendiri, ya Bu. Nah, baiklah Ibu itu mungkin itu saja pertanyaan saya hari ini. Mudah-mudahan coaching ini untuk kedepannya bisa berlanjut dan tentunya akan menghasilkan coaching-coaching yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan saja nanti Ibu akan bisa melakukan coaching dengan coach-coach Ibu yang menimbulkan permasalahan. Terima kasih Bu Nafi. Terima kasih, sama-sama Ibu itu. Assalamualaikum.